Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga baik-baik saja semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pelajarannya, coba kita perhatikan. Ini sama kok sama yang sebelumnya, di mana materi sebelumnya adalah gerak pada benda. Nah, kita akan mempelajari kelanjutannya, di mana yang gaya dan hukum Newton. Nah, pertama kita mempelajari tentang gaya. Gaya di sini bukan gaya-gaya fashion, tapi apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Bersamakan kayak yang kalian pelajari waktu SD. Nah, apa saja akibat dari adanya gaya? Yang pertama, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ada seorang pemain sepak bola, Lionel Messi. Nah, awalnya arah bolanya itu kan ke depan. Kemudian ketika ada pemain lain yang menghadang, maka ia mengarahkan dia menendang. Nah, ketika dia menendang itu, ia memberikan gaya kepada bola, sehingga bolanya nggak lurus lagi, tapi dia sedikit berbelok. Oleh karena itu, maka akibat adanya gaya yang pertama adalah ia bisa merubah arah gerak benda. Bisa dipahami kan? Yang kedua, nah siapa nih yang suka main squishy? Di sini kalau misalnya kita pencet-pencet squishy-nya, maka squishy-nya bisa gepreng kan ya? Itu menunjukkan bahwa ketika kita pencet itu, kita memberikan gaya kepada squishy. Oleh karena itu, squishy-nya akan mengalami perubahan bentuk. Jadi, akibat adanya gaya, maka ia bisa mengubah bentuk benda. Nah, gaya merupakan besaran vektor. Masih ingat kan, besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, di sini lingkaran hitam ini merupakan titik tangkap gayanya. Kemudian ke arah atas, ini seperti arah timur laut. Nah, itu menunjukkan arah gayanya. Sedangkan panjangnya panah ini menunjukkan besar gayanya. Jadi semakin panjang arah panahnya, semakin panjang panahnya, maka semakin besar gayanya pula. Nah, jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada suatu benda, maka ada yang namanya resultan gaya dari kata result. Result itu artinya adalah total. Jadi total gaya. Bisa gaya-gayanya searah, bisa berlawanan arah, bisa juga tegak lurus. Kalau searah misalnya, jadi gaya pertama itu mengarah ke kanan. Gaya kedua yang berwarna kuning juga mengarah ke kanan. Resultan gayanya tinggal dijumlahkan. Jadi total gaya yang bekerja itu sama dengan F1 ditambah F2. Gimana kalau misalnya berlawanan arah? Jadi kita punya arahnya ke kanan yang warna ungu. Kemudian yang warna kuning arahnya ke kiri, berarti mereka berlawanan kan? Ternyata resultan gayanya tinggal dikurangi aja. Jadi resultan gayanya sama dengan F1 dikurangi F2. Gimana kalau misalnya tegak lurus? Jadi misalnya kita punya F1 ke arah kanan, kemudian F2 ke arah atas, maka resultan gayanya seperti yang berwarna pink itu. Kalau misalnya kita lihat, itu kan kayak segitiga siku-siku. Oleh karena itu, maka kita mencari sisi miringnya, kita gunakan rumus Pythagoras. Sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Gimana? Paham nggak?
Ada beberapa jenis gaya. Yang pertama bisa didasarkan pada kontak antara benda yang mengerjakan gaya dan benda yang dikenai gaya. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh berarti harus ada kontak atau sentuhan. Disebut juga dengan gaya kontak. Contohnya, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Gaya tak sentuh tanpa ada kontak. Oleh karena itu disebut juga gaya tak kontak. Contohnya apa, Bu? Gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas mengenai gaya berat dan gaya normal. Gaya berat itu disebut juga dengan gaya gravitasi. Merupakan gaya yang timbul akibat gravitasi bumi. Arahnya selalu lurus ke bawah. Kenapa? Karena ditarik oleh bumi, jadi dia menuju pusat bumi. Persamaannya adalah W, gaya berat, sama dengan M kali G, di mana W itu berat, atau gaya berat, atau gaya gravitasi. Satuan gaya selalu Newton, M itu massa, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi. Jika nggak diketahui di soal, boleh pakai 10 meter per second kuadrat ya. Gaya normal adalah gaya akibat adanya kontak dengan permukaan benda lain. Arahnya tegak lurus permukaan benda. Mungkin kalian masih bingung gimana sih Bu arahnya. Jadi contohnya, di sini ada box yang kita letakkan di bidang datar. Maka karena gaya berat atau gaya gravitasi itu dari pusat, dia ketarik ke pusat bumi, berarti lurus ke bawah. Berarti yang ke bawah ini adalah gaya beratnya. Gaya normal kontak dengan permukaan harus tegak lurus. Tegak lurus. Berarti gaya normal yang lurus ke atas. Gimana kalau sekarang? Dia permukaannya miring. Gaya berat tetap lurus ke bawah. Tapi gaya normal harus tegak lurus. Ini kan tegak ya. Garis tegak, lurus. Gimana kalau sekarang posisinya seperti ini Bu? Tetap gaya berat selalu lurus ke bawah. Gaya normal harus tegak lurus di dalamnya, di arah sana. Gimana? Kalian pahami ya? Kemudian ada lagi yang dinamakan gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan atau lebih. Dibagi menjadi dua jenis. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis berarti posisinya itu masih diam atau tepat akan bergerak. Belum bergerak loh ya, masih tepat akan bergerak. Arahnya selalu berlawanan dengan arah gayanya. Jadi misalnya kita mendorong tembok ke arah kanan, maka ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Jadi melawan gaya yang kita berikan. Kalau gaya gesek kinetis berarti bendanya itu sudah dalam keadaan bergerak. Oleh karena dia sudah bergerak, berarti arah gaya gesek kinetis selalu melawan arah gerak benda. Contohnya ini ya, jadi kita kasih gaya ke arah kanan. Harusnya gerak benda juga ke kanan. Kalau dia gaya gesek statis, ya berarti gaya gesek statisnya ke kiri. Kalau gaya gesek kinetis, berarti dia kan udah gerak. Geraknya kebetulan juga ke kanan. Berarti gaya gesek kinetisnya juga ke arah kiri. Karena dia punya massa, berarti dia punya gaya gravitasi yang warna merah nih, lurus ke bawah, itu gaya berat. Yang tegak lurus bidang yang warna biru ini adalah gaya normal. Nah, paham? Sekarang Newton, pasti kalian udah sering kan ya dengar nama Sir Isaac Newton. Jadi awalnya, kenapa kok ada hukum Newton? Itu awalnya kita belajar sejarah dikit ya. Itu ada seorang ilmuwan yang bernama Aristoteles. Ini fotonya beliau. Jadi beliau itu mengemukakan pendapatnya tentang gerak benda. Kemudian oleh Galileo Galilei, pernyataannya Aristoteles itu dia coba untuk buktikan. Hingga akhirnya dia menemukan gaya gesek. Kemudian hasil yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Galileo ini diuji lagi, dikaji ulang oleh Isaac Newton. Hingga kemudian Sir Isaac Newton ini beliau menelurkan karya-karyanya, yaitu beberapa karyanya ada hukum Newton. Ada hukum pertama Newton, ada hukum kedua Newton, dan ada hukum ketiga.
Berarti akan kita bahas satu persatu. Pertama Newton, itu disebut juga dengan hukum kelembaban. Kalian tahu apa itu kelembaban? Kelembaban itu malas. Jadi, hukum kelembaban itu menyatakan bahwa total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Karena total gayanya yang bekerja sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Sama kan kalau misalnya kita lembang, kita malas. Kita awalnya diam, ya kita ingin tetap diam. Kita awalnya gerak, ya kita pengennya gerak terus dengan kecepatan yang konstan. Oleh karena bendanya dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka posisinya bisa bendanya itu tetap diam atau bergerak dengan gerak lurus beraturan. Kecepatannya kan konstan, masih ingat kan prinsipnya? Nah, contoh penerapannya, misalnya mobil itu kan awalnya diam. Kita penumpang yang ada di dalam pasti kan juga diam. Tulisannya mobil tapi gambarnya bis ya. Mohon maaf, bis maksudnya. Bis awalnya diam, berarti posisinya kita diam. Nah, tiba-tiba bergerak, tubuh kita itu masih lembang. Jadi tubuh kita masih ketinggalan, nggak bisa move on dari tempat kita sebelumnya. Oleh karena itu, kita seolah-olah terdorong ke belakang. Kenapa? Karena kita masih nggak bisa move on. Kita masih ingin tetap mempertahankan posisi kita di posisi yang awal itu tadi. Oleh karena itu, kita terdorong ke belakang. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau hukum 2 Newton, sigma F, masih ingat sigma itu adalah total gaya yang bekerja, itu dirumuskan dengan M kali A, di mana sigma F adalah total gaya, satuannya Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Jadi total gaya yang bekerja pada benda sama dengan perkalian antara massa dan percepatannya. Oleh karena itu, maka benda akan bergerak dengan percepatan yang konstan. Jadi kalau hukum 1 Newton GLB, hukum 2 Newton adalah GLBB. Nah, misalnya kayak gini. Kalau misalnya kita buat segitiga kayak tadi, maka F itu ada di atas MA. Oleh karena itu, percepatan itu bisa dirumuskan dengan sigma F per M. Artinya apa? Kalau misalnya kita ingin mendorong mobil semakin cepat, maka massa mobil juga harus kecil. Kalau massa mobilnya makin besar, makin berat, otomatis kita mendorongnya kan juga susah. Jadi gaya yang kita keluarkan harus besar. Atau kalau misalnya kita mengeluarkan gaya yang sama, otomatis gerak mobilnya juga lebih lama. Gimana? Paham kan? Nah, ini nanti A-nya, percepatannya itu bisa kita hubungkan dengan GLBB dengan 3 persamaan sebelumnya, yang ada Vt sama dengan V0 plus minus AT, S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat, kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 plus minus 2S. Kita coba aja ya. Benda bermassa 4 kg didorong sehingga mengalami perubahan kecepatan sebesar 5 meter per second selama 2 second. Besar gaya yang bekerja pada benda adalah, yang warna hijau dulu, bermassa, berarti M-nya 4 kg. Didorong sehingga mengalami perubahan kecepatan, delta V-nya itu adalah 5 meter per second. Selama 2 second, waktunya adalah 2 second. Yang ditanya adalah gaya F-nya. Kita masih punya persamaan tadi, bahwa F sama dengan M kali A. Apa kita udah punya A-nya? Kan masih belum, nanti kita cari lagi. Pakai apa, Bu? Pakai persamaan sebelumnya, di mana A itu adalah delta V per delta T. Delta V-nya 5, delta T-nya 2, berarti 5 dibagi 2, 2,5 meter per second kuadrat. Nah, sekarang sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita masukkan massa yang warna hijau tadi, A 2,5. Jadi sigma F sama dengan 10. Gampang. Nah, sekarang yang terakhir, hukum 3 Newton itu adalah menyatakan bahwa F aksi sama dengan negatif F reaksi. Maksudnya apa? Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga mengerjakan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama
namun arahnya berlawanan. Inilah yang biasanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita berikan, maka itulah yang akan kita terima. Apa gaya sebesar apa yang kita berikan dan seberapa besar gaya aksi, itulah yang akan dikembalikan menjadi gaya reaksi. Besarnya sama. Kalau misalnya kita ngasihnya 100.000 Newton, yang kita dapatkan juga 100.000 Newton. Tapi ketika kita memberi, tangan kita di atas, maka lawannya. Nah, syaratnya harus ada interaksi kedua benda. Contohnya kayak gini. Ada gaya normal, ada gaya berat. Gaya normal, interaksi antara buku sama meja. Tapi gaya berat, interaksi antara buku sama bumi. Kan nggak sama, yang satu buku sama meja, yang satu buku sama bumi. Berarti gaya normal dan gaya berat, bukan gaya aksi-reaksi. Beda sama yang sebelah kanan. Yang F itu adalah gaya tekan buku pada meja. Berarti buku itu menekan meja, arahnya ke bawah. Nah, sama si meja dikembalikan lagi. Kamu memberi saya gaya tekan ke bawah, maka saya akan memberikan kamu gaya ke atas. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Satu ke bawah, satu ke atas. Paham kan ya? Nah, ini biasanya diterapkan pada peluncuran roket, anak-anak. Kayak ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau menembakkan roket ke arah atas, maka kita akan mendorong gas ke bawah kayak gini. Nah ini, gas akan didorong ke bawah. Oleh karena itu, gasnya balas dendam. Gasnya juga mendorong roket ke arah atas. Akhirnya si roket bisa meluncur ke atas. Nah, paham? Ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanya melalui grup WA. Intan akhiri, semoga hari ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.